Oke. Nah, jadi materi kita hari ini mengenai D5 Render. Jadi D5 Render ini adalah salah satu tools untuk rendering secara real time eh, di antara banyaknya engine rendering di luar sana ya. Nah, teman-teman di sini mungkin yang familiar yang real time itu seperti Enscape atau Lumion. Ya. Nah, D5 Render ini salah satu seperti itu. Ya. Eh, di sini untuk D5 ini bisa bisa baca beberapa format ya. Dia bisa bekerja sama dengan beberapa software. Salah satunya adalah SketchUp. Nah, ini teman-teman kalau misalnya ada yang mau propose lisensi edukasi, itu bisa buka bagian educational license. Di sini bisa apply ya. Jadi suaranya kecil ya. Oke, sebentar ya. Tes tes 1 2 3. Sekarang gimana suaranya? Halo, masih kecil. Udah jelas ya? Oh, oke. Ya, ya, sip. Thank you. Ya, saya ulangin lagi ya. Jadi di Five Render ini kategorinya masuk ke real time rendering. Nah, apa sih bedanya real time dengan non real time? Jadi kalau real time itu kita komputer kita itu melakukan rendering setiap saat, gitu ya. Jadi ini mirip seperti game, permainan game. Game itu kan kita render terus-terusan. Nah, kalau non real time itu kita rendernya itu kadang apa tidak sewaktu-waktu gitu ya. Jadi waktu tertentu aja. Ketika kita klik tombol render baru dia akan bekerja. Nah, untuk non real time biasanya itu dia menggunakan memori untuk memori dan prosesor ya, untuk kinerjanya. Sedangkan yang real time ini biasanya makan GPU atau VGA ya. Mungkin teman-teman familiar dengan VGA. Lebih ke VGA sebetulnya. Walaupun sebetulnya memori juga memori dan prosesor juga berpengaruh. Nah, jadi di sini istilahnya hybrid ya, hybrid sebetulnya. Tapi meskipun hybrid, tetap GPU itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi gitu. Nah, makanya biasanya kalau kita ingin melakukan real time rendering, kita perlu GPU minimal RTX. Nah, di sini memang untuk D5 dia minimal harus RTX ya, harus RTX. Nah, jadi sebenarnya D5 ini lisensinya free ya, gratis. Teman-teman bisa download ya di sini masuk ke D5 Render atau kalau nggak salah di scoreboard itu ada di download link itu ada linknya, ada download linknya ya itu yang versi paling terakhir ya bisa download di sana. Kita bisa masuk ke d5render.com, masuk ke free download. Nah, benar kita bisa eh, langsung download. Nah, tapi kalau teman-teman download dari sini, ini hanya download kliennya 23 mega. Nanti kita tinggal open, dia akan download secara background. Nah, tapi kalau kita uh, download dari scoreboard, oh sorry sorry, kalau kita download dari scoreboard, ini versi fullnya, ya. Mana mana. Nah, ini ada client installer yang 24 mega, lalu installernya yang ini. Gitu. Saya hapus saja. Ya, kemudian dia juga ada extension untuk beberapa software. Jadi nanti dia bisa nge-link. Jadi ada SketchUp, 3D Max, Rhino, Archicad, Revit, dan Blender. Nah, jadi kalau kita mau install yang SketchUp, ini diklik. Bagian SketchUp ini kalau salah juga ada nih. Nah, ini ada SketchUp Live Sync-nya. Ini bisa langsung diklik aja untuk langsung download.
Nah, ini ada live sync, lalu ada device sync. Jadi kalau device sync ini versi lamanya ya, versi eh, untuk device render versi 2.2 kalau nggak salah. Seperti itu. Ya, jadi dia bisa bisa connect ya, bisa connect antara SketchUp dan itu interaktif. Contohnya kalau kita edit di SketchUp-nya dia langsung berubah di device-nya. Nah, seperti ini, termasuk material juga sama. Kalau kita rubah material, nah, dia akan ikut berubah. Ya, ya, di Vibe sendiri dia menggunakan Unreal Engine sebagai engine renderingnya. Eh, jadi ini mungkin mirip-mirip dengan Twinmotion atau Lumion ya. Itu semuanya eh, sudah apa namanya eh, Unreal Engine semua. Nah, di sini teman-teman kalau mau eh, dapatin lisensi edukasi bisa suara di belakang bocor. Aduh, sebentar sebentar. Bocor banget nggak ya? Karena suaranya bocor banget ya. Mohon maaf saya lagi di kafe meskipun puasa tapi nggak beli. Oke, masih bisa jelas tapi ya. Apa saya perlu minta kecilin kali ya? Bentar dulu ya. Ya, saya pakai AI buat noise cancelling. Nah, jadi teman-teman bisa apply lisensi edukasi di sini. Mungkin saya saja. Nah, ini bisa di-apply aja kalau mau apply. Nah, tapi tentunya teman-teman harus pakai email yang benar. Pakai email yang benar. Nah, kalau misalnya belum punya akun, sign up aja. Gitu. Nah, saya nggak bisa apply karena di akun saya sudah ada lisensi komersialnya, jadi emang nggak bisa akses ya. Ya, mungkin saya login dulu aja ya. Dan saya sudah ada lisensi profesionalnya. Oke, kita login dulu. Coba kita gunakan akun Ferrari deh. Misalnya setup dulu, sembarang aja. Saya gunakan email sementara, send verifikasi, kode verifikasinya dikirim. Jadi kita akan terima email ini. Ini copy aja. Sorry, ini berarti tadi kau kirim lagi ya. Sorry. Di agree. Ini harusnya agree-nya di atas ya. Kenapa di bawah ini? Oke, sign up. Kita nanti akan dapat.
3 hari. Nah, kalau kita dapat 3 hari eh, pro, nanti pro ini kita bisa akses gratis ya untuk library-nya. Ya, ini harus tapi untuk dapat untuk bisa dapat 5 hari, kita tinggal jawab-jawab aja ini, nanti bisa dapat juga yang sama aja. Oke, kita dapat 5 hari. Gitu ya. Coba kita apply untuk edukasinya. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal isi aja nama, ya, nama, nama kampusnya, kemudian jurusannya, fakultasnya, lalu jurusannya, negaranya apa. Ini saya misalnya nih ya, mesti kasih nama lengkap ya, harus pakai nama lengkap sesuai dengan nama di KTM. Misalnya itu juga harus lengkap. Saya singkat-singkat aja. Misalnya teknik sipil, jangan teknik sipil, apa namanya? Civil engineering gitu ya. Nah, lebih gampang dipahami. Ini Indonesia jelas. Kemudian kita berkuliah itu sampai kira-kira kita rencana lulus kapan? Sampai 14. Nah, ini teman-teman tinggal upload KTM-nya. Jadi ini harus semua informasi yang ada di sini itu harus sesuai dengan yang di KTM. Ya. Ini tinggal upload aja dalam format JPEG atau PNG. Jangan format PDF ya. PDF nggak bisa. Dan kurang dari 10 mega gitu. Nah, kemudian eh, untuk status ini mungkin bisa bisa di-upload seperti misalnya transkrip atau apapun dokumen surat-surat lain. Bisa transkrip, bisa apa namanya ya? Ya, transkrip sih. Mungkin transkrip di-upload aja atau KRS begitu. Nah, itu bisa di-upload di sini. Nah, oke, kemudian jadi teman-teman harus harus cantumkan nama dosen. Kemudian nanti sebenarnya nama dosen ini bisa nama teman kalian sendiri sebetulnya nggak masalah kayak gitu ya. Mereka mungkin nggak terlalu ngechat. Jadi diisi aja nama, dosennya apa, lalu dosen apa gitu ya, dia apa. Oh di sini enter the person title seperti profesor. Mungkin ini posisinya ya karena kalau kalau di Indonesia mungkin eh, nggak ada pembagian seperti itu ya. Jadi mungkin ditulis aja beliau salah satunya mengajar mata kuliah. Kemudian dicek semua aja, cek semua lalu submit application gitu. Jadi harusnya eh, harusnya nanti teman-teman kalau di approve akan dapat lisensi selama 180 hari. Jadi untuk mahasiswa ini lisensinya valid untuk 180 hari atau setengah tahun. Ya. Dan nanti kalau misalnya sudah 180 hari mau apply lagi boleh selama kita masih statusnya masih mahasiswa itu masih bisa apply kembali gitu ya. Kemudian ya seperti itu aja. Untuk lisensi.
Mungkin langsung demo aja ya. Kita sampai jam, saya cuma punya waktu 45 menit nih untuk demo. Nanti setelah ini kita akan sesi mentoring dengan DPP. Ya, untuk dataset, kita gunakan dataset eh, dari rendering aja. Mungkin ya kita gunakan Barcelona aja. Nah, jadi ada dua yang diinstal ya. Jadi ada dua yang diinstal. Yang pertama di Five rendernya untuk saya lagi. Jadi yang pertama itu di Five rendernya yang 1,4 giga. Kemudian yang satu lagi ini live sync untuk SketchUp. Mungkin live sync-nya SketchUp live sync-nya saya share aja ya. Oh nggak bisa. Jadi nggak bisa. Jadi nanti diinstal aja ya. Harus diinstal yang. Nah kalau sudah kita buka filenya misalnya kita pakai Barcelona lagi. Ya, ini kita sudah punya 3 scene kemarin. Nah, kalau misalnya kita sudah install live sync-nya, nanti ada muncul di sini di Five Live Sync. Ya. Lalu ada lagi namanya di Five Live. Jadi ini untuk pencahayaan apa pencahayaan natural. Kemudian yang ini untuk sinkronisasi. Nah, nanti mungkin saya kiri kanan ya, supaya kelihatan sini ya, di akhir-akhir aja. Nah, tentunya kalian harus install dulu device-nya. Lalu kalau sudah jadi scene-nya, ini kita bisa ekspor. Langsung di sini klik connect to device render. Nah, connect to device render itu bisa dalam keadaan device render udah kebuka atau belum, terserah. Kalau belum pun nggak masalah. Ini nanti kita klik, dia otomatis akan buka device render kita, lalu diminta login. Nah, ini device render di started, please select. Nah, ini kita oke aja. Jadi kita di sini ditanyain mau bikin apa? Klik OK to create a new project. Nah, kalau kita ingin menyatukan SketchUp kita dengan model yang sudah ada, dengan project D5 yang sudah pernah kita bikin, ini bisa klik select file. Nanti di select file ini kita diminta untuk eh, cari file DRS, which is itu adalah file projectnya D5. Saya cancel dulu. Ini dalam keadaan terbuka ya. Kita klik lagi. Saya cancel soalnya. Kita klik lagi, sekarang kita klik OK. Ya, dan mungkin bentuknya seperti ini. Oke. Nah, ini sebenarnya ngesync ya. Jadi kalau misalnya saya eh, bentar, saya kecil dulu. Nah, jadi dia akan sinkron dia. Makanya begitu saya bikin sesuatu di sini,
otomatis akan terbentuk seperti itu. Ya. Masuk misalnya saya kasih material sini misalnya, ini juga dia akan sinkron. Ya, kemudian untuk eh, cahaya alami ini sebenarnya sudah otomatis muncul ya di device-nya, otomatis ada sinar matahari. Nah, untuk cahaya buatannya itu kita bisa tambahkan di device-nya atau di SketchUp-nya boleh. Karena di sini kita sudah disediakan eh, lighting untuk device. Ini kita bisa manfaatkan. Contoh misalnya, ini ada beberapa tipe tipe apa cahaya. Yang pertama ada point light. Itu kita ke dalam aja ya biar kelihatan. Berat ya. Ya memang agak berat sih. Sorry, masih ada kan? Kita harus singkan ulang nih. Ini ada error. Coba saya harus optimasi eh, ininya. Ya, biar kuat. Ya, saya ulangin ya. Jadi kita bisa tambahkan lampunya itu dari SketchUp atau dari D5. Ya, kalau dari SketchUp, ini ini bisa langsung dari toolbar D5, kita klik. Nah, ini kita kasih di sini. Klik. Nah, nanti di sini ada titik cahaya muncul. Dan ini bisa kita move ya. Kita move. Nah, seperti itu. Nanti kelihatan ada titik berkas cahaya di sana. Jadi ini mirip seperti Omnilight ya di di podium itu. Nah, jadi memang untuk di apa di SketchUp itu hanya untuk penempatan cahayanya. Nah, untuk pengaturan pengaturan cahayanya itu dilakukannya di device sendiri. Jadi untuk menempatkan itu bisa di sini. Ini misalnya saya gitu ya. Ini adalah spotlight ya seperti itu. Lalu ada strip light. Strip light itu seperti
Ini tuh lampu garis ya, lampu garis. Bisa di scale kalau teman-teman mau perpanjang lagi, bisa di scale. Atau ada lagi rectangular light. Ini bentuknya eh, sama seperti LEM ya. Ya, ini kalau mau di show height bisa menggunakan seperti itu. Jadi fleksibel ya. Nah, kenapa ini ada fitur show height? Biasanya kalau teman-teman menggunakan SketchUp untuk apa? Untuk dibuat layoutnya. Nah, ini objek-objek lampu ini bisa disembunyikan dulu karena agak aneh ya kalau misalnya kita bikin gambar kerja terus ada gambar-gambar simbol-simbol seperti ini itu jadi kurang bagus ya di layoutnya gitu. Nah, makanya di sini kalau di render lain juga ada ada proxy komponen ya. Ini seperti ini termasuk proxy komponen. Jadi proxy itu geometri yang mewakili objek tertentu di software lain gitu ya. Nah, ini contohnya untuk lampu seperti ini. Ini bisa di hide sehingga objek proxy itu nggak muncul di layout gitu, lebih rapi. Kalau teman-teman pakai Enscape juga sama ya. Di Enscape itu ada namanya proxy. Jadi proxy itu seperti eh, komponen yang nggak terlalu detail, tapi di SketchUp-nya nggak detail, tapi di hasil rendernya itu detail gitu. Ya, ini untuk penempatan lighting di SketchUp-nya. Nah, untuk pengaturannya teman-teman harus lakukan di Five-nya. Jadi ini eh, kita kita klik ya untuk lampunya. Nge-freeze ya. Sebentar, ini saya harus di ya keluar lagi dia. Ya buat laptop-laptop yang kurang kuat memang kita buka lagi aja ya. Jadi untuk pengaturan pengaturan lampu ini kita lakukannya di sini. Jadi kalau diklik aja, ya. Jadi memang untuk semua lampu yang dibuat di SketchUp itu otomatis akan di grup di sini. Nih, ini bisa kita lihat di sebelah kiri ini ada objek. Jadi objek tree ini dia akan mengatur semua objek yang ada di model kita. Di sini ada objek model kita sendiri. Jadi yang ada Barcelona New ini bisa di hide. Lalu ada Barcelona New SKP yang isinya itu adalah titik cahaya. Ini kita bisa off on off kan, ada spot, ada strip, ada rektangular di sini. Nah, kita bisa pilih objeknya di sini kalau misalnya memang sulit di sini, kita pilihnya di sini aja. Nah, contoh poin. Nah, di poin ini di sebelah kanan ini ada pengaturannya. Ada berapa intensitasnya, ya, kemudian radiusnya.
Light source radius. Kemudian kalau mau diperlihatkan bentuk lightnya, ini di on kan. Kalau enggak, di off kan. Teman-teman masih bisa lihat berkasnya di sini ya. Kemudian untuk temperatur, nah diaturnya di sini. Visible in reflection. Nah ini kalau misalnya nggak mau kelihatan, ini di offin aja. Nanti di kaca nggak akan kelihatan. Ya. Nah di sini teman-teman, pinnya kan nggak masuk ya. Jadi kalau kita lihat, kita sudah punya scene di sini sebenarnya. Bagaimana caranya supaya scene kita masuk ke D5? Kalau ini kan ya kita harus klik di SketchUp-nya ya. Nah, baru dia akan nyesuaiin. Kita bikin split lagi aja. Kemudian sebenarnya kita bisa bikin di sini ya. Kita klik scene satu, kemudian di sini kita create scene, add scene. Nah, nanti dia muncul di sini. Scene 2, misalnya scene 2 dibikin scene lagi dan seterusnya. Nah, ini saya delete dulu ya. Saya delete dulu aja. Kalau kita sudah punya scene-scene-nya, eh, kita bisa klik di sini ada extension di Five Live Sync. Ini ada send scenes ya. Mungkin saya ke kananin dikit biar kelihatan. Extension. Siapa tahu kita punya scene udah banyak gitu ya, sampai puluhan gitu kan. Satu-satu kan repot ya. Di Five Live Sync di sini ada send scenes. Set. Nah, nanti kekirim semua di sini. Tinggal kita klik aja. Jadi kita nggak perlu balik-balik ke SketchUp lagi ya. Ya, gitu. Oke. Nah, ini coba saya ulangin ya. Kita kirim ulang. Oke, seperti itu. Nah, mungkin saya bahas satu-satu dulu mengenai ini lighting ya. Mengenai lighting kita bahas. Jadi kalau lighting gampangnya ini ada matahari, ini tinggal diatur aja mataharinya. Ya, jadi pencahayaannya mulai mau mau pakai matahari dari dari D5. Ini kalau malam berarti seperti ini ya. Selain itu north offsetnya bisa kita geser. Oke. Ini ada custom sun. Teman-teman bisa coba coba aja di sini untuk eh,
Ini ada altitude-nya. Nah, tapi saya jarang pakai custom sun ya. Biasanya eh, dengan Geo and Sky aja ini cukup. Jadi ini Geo and Sky ini dia ngambil ngambil dari apa namanya ya? Ngambil eh, lokasi lokasi eh, si modelnya. Ya, kemudian silakan bermain-main dengan settingan cloud-nya ya. Ini mungkin saya nggak terlalu ini apa namanya eh, detail. Teman-teman bisa coba sendiri. Ini ada fog ya. Ini kabut. Seberapa besar kabutnya? Nah, kabut ini nanti ada kabut yang lain ya. Jadi ada kabut dari environment, tapi kita juga bisa bikin kabut sebagai objek. Gitu. Wind ini mungkin baru kelihatan kalau kita taruh pohon di sana. Kalau kalau nggak ditaruh pohon atau bendera gitu, ini nggak terlalu kelihatan efek windnya. Kita belum ada punya ini ya. Mungkin ini kita skip dulu aja. Nah, selain selain apa pencahayaan matahari seperti ini, ya kita juga bisa gunakan HDRI. Ya di sini ada HDRI. Nah, diklik HDRI, ini ada beberapa HDRI yang bisa kita apply di sana. Misalnya Sunset Glow 2. Hmm. Ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa putar, di rotate aja kalau mau diputar HDRI-nya. Nah, nanti dia lighting-nya akan mengikuti ya, mengikuti bagian bagian mana yang paling terang itu akan jadi sumber cahayanya. Nah, nah, selain HDRI bawaannya di Vive, kita bisa pilih bawaan punya kita sendiri. Ini ada customize HDR. Nah, kita tinggal pilih file HDR atau JPEG-nya. Ya, di sini kalau di Podium kan cuma bisa HDR sama EXR ya. Nah, tapi kalau di Vive itu bisa gunakan JPEG. Nanti otomatis AI-nya si D5 akan menentukan memberi cahaya di situ. Ya, contoh misalnya saya ambil eh, ini ada beberapa file HDR. Ini saya dapat dari website kemarin ya, yang udah pernah kita bahas. Ya, ya ini kenapa kabur ya karena resolusinya kecil. Resolusinya kecil. Kalau mau besar, teman-teman harus download yang resolusi lebih for apa 8K 8K misalnya. Seperti itu. Ya, jadi pencahayaan untuk natural seperti itu aja. Nah, untuk efek saya pakai ini aja ya, pakai eh, HDR HDRI eh, dari device-nya aja, default di laut ya. Nah, kayak gini ya. Kemudian next adalah efek ya. Ini ada environment, ada efek. Ya, di sini tinggal atur-atur aja ya untuk efeknya. Kalau mau dibuat auto, dinyalain autonya. Ini kalau kita nyalain auto, terus kita ini lagi dia mati lagi. Nah, lens flare ini biasanya kalau ada matahari ya di belakang, mirip seperti kita bikin virtual tour kemarin. Ya, kemudian
Dicoba untuk stylenya atau color gradingnya, ya dicoba-coba sendiri. Gitu. Nah, kita juga bisa gunakan filter ya. Kalau filter itu sebenarnya pre-made apa namanya settingan yang apa paket settingan semua ini itu dikumpulin dalam satu paket namanya LUT. LUT itu lookup table ya, lookup table. Ini di apply, kita tinggal pilih mau filter apa di sini, gitu. Kalau ada yang punya LUT sendiri boleh di apa di import. Oke, saya nggak pakai LUT ya. Nah, jadi di environment ini ada bagian cuaca ya. Kalau kita mau pakai cloud, nah cloud ini nggak apply kalau menggunakan HDRI. Karena ini cloudnya si D5 ya. Kalau mau teman-teman mau pakai cloud D5, harus switch ke Geo and Sky. Nah, baru bisa eh, cloudnya aktif. Ya, eh, untuk weather teman-teman bisa eksperimen. Itu eh, cukup menyenangkan ya, bereksperimen dengan cuaca yang disediakan di sini. Ya, tadi salah satunya contohnya fog. Bisa lihat fognya di sana setebal apa, setinggi apa, ketikanya di sini, ya. Atau wind, atau pers- precipi- precipitation. Nah, ini untuk cuaca hujan atau bersalju. Nah, ini kalau kita lihat sebelah kiri ini adalah hujan, sebelah kanan tuh salju, ya. Kalau kita tarik ke kiri, hujannya makin deras. Kalau kita ke kanan, salju turunnya, seperti itu. Nah, ini intensitasnya ya, intensitas. Nah, ini strength-nya ada di sini. Nanti diatur aja untuk ini. Snowflake ini untuk yang snow ya, gitu. Kalau mau nggak pakai cuaca ya ini tinggal dimatikan. Nah, tadi tuh kelihatan ya bergerak karena memang sebenarnya di Five ini untuk animasi bukan untuk rendering biasa. Jadi memang lebih ke animasi dia seperti itu. Ya. Nah, mungkin untuk lighting itu kemudian apa ya? Material. Nah, untuk material ya kita tekan I di sini, kita sampling misalnya nih ada air, diklik air ya. Kemudian ini ada template-nya. Kita cari. Di sini sudah ada pre-made, ada settingan ya template yang bisa kita ambil. Jadi kalau di sini water, ini adalah water ya, ini diklik aja waternya. Ya, klik kanan ini untuk orbit ya. Ini tergantung navigasinya apa. Ada tiga, ada orbit, ada fly, ada walk. Nah, kalau orbit itu zoom in, zoom out, scroll itu zoom in, zoom out, kemudian klik kanan itu untuk berputar ya. Kemudian klik kiri itu untuk milih objek. Nah, kemudian ada lagi fly, fly itu terbang ya.
Klik kanan itu untuk ngelihat ke segala arah. Scroll itu untuk maju mundur. Bisa juga pakai ASDW, keyboard ya, panah ASDW untuk maju mundurnya. Kemudian klik kiri juga untuk memilih. Ini kayak kita misalnya kita mau ya kayak terbang aja ya. Tekan shift tahan itu lebih lebih cepat. Kemudian ada lagi satu yang namanya walk. Walk ini, nah ini kayak kita main game ya. Kayak kita main game. Kita nggak bisa nembus nih. Kalau ada dinding kita nggak bisa tembus. Gitu. Supaya bisa tembus kita bisa gunakan orbit atau fly. Oke. Jadi untuk material kita bisa sampling dengan I, kemudian di sampling nanti kita tinggal pilih eh, sebagai apa, gitu ya. Eh, atau eh, atau ini misalnya kita sampling, ya. Kalau sudah dia ada tulisannya nama materialnya grass dark green, kita pilih ini sebagai apa? Di sini ada grass. Nah, ini keluar. Tinggal tipe grassnya aja yang kita pilih. Ya, nanti settingannya bisa diatur ya tingginya, density, ya. Kita juga bisa sebenarnya kalau kita mau eh, mempertahankan materialnya, ini kita tekan I, kita bisa setting di sini. Ya, misalnya ini agak 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 supaya dia mengkilat, mungkin roundness-nya kita kecilin. Nah, kalau semakin ke kanan, semakin kasar, semakin ke kiri, semakin licin, gitu. Nah, ini spekular. Cuma mungkin orang malas ya nyeting-nyeting kayak gini. Agak agak malas. Nah, makanya ada satu lagi cara untuk menyeting material menggunakan aset. Nah, cuma kalau aset kita perlu koneksi internet ya, harus koneksi internet karena semua aset tersimpan di cloud. Nah, ini bisa di misalnya saya mau ganti ini, ya mungkin pilih bagian ini ada beberapa macam ya aset itu, ada material, ada model, ada partikel, ada. Nah, kita pilih yang kategori material. Kita bisa langsung searching di sini kalau mau difilter wood. Ya. Nah, cuma di sini nggak ada previewnya. Kalau misalnya mau lihat preview ya terpaksa kita harus cari yang ada di sini. Ya contoh misalnya wood flooring. Nah ini ada wood flooring ada 246 gitu. Ya caranya gampang ya. Ini tinggal di klik sekali. Kita harus download dulu. Kayak misalnya ini aja Astri. Klik. Nanti dia akan ngedownload. Makanya ini harus koneksi internet. Tapi kalau yang pakai yang tadi itu nggak perlu eh, koneksi internet. Ini mirip seperti Podium Browser sebetulnya. Mirip seperti Podium Browser. Nah, kalau sudah ke download, ini ada tanda centang di sini. Diklik, kemudian kita aplikasikan di sini. Nah, nanti dia akan berubah seperti itu. Ya, ini sudah ada settingannya, spekularnya berapa, rotasnya berapa, ini sudah tersetting seperti itu. Ya, nah kalau kita suka sama aset ini sering kita pakai, kita bisa favoritkan dengan klik tombol love di sini. Ya, nanti kita bisa filter eh,
filter favorit. Nanti eh, ditampilkan yang favorit aja. Ya, selain untuk material, di sini juga ada model. Ya, model ini juga tersimpan di cloud. Ya, tersimpan di cloud. Jadi teman-teman harus punya koneksi internet. Ini ada beberapa kategori juga. Jadi ada nature. Nature ini lebih ke tanaman ya. Contoh misalnya saya mau taruh tanaman di atas air, berarti ini eh, aquatic plant. Nah, misalnya ini ya. Akan ada banyak ya untuk asetnya di apa di explore aja sendiri. Ini cukup banyak. Tapi kalau sudah diklik lagi, kemudian ditaruh di sini. Nah, seperti itu. Ya, kita bisa sebar sebetulnya. Kalau misalnya banyak gitu ya, ini ada brush, nah, brush. Nah, nanti sistemnya radiusnya mau berapa gitu kan. Kemudian kita mau combine dengan yang mana, misalnya combine dengan yang ini. Jadi kita harus download dulu. Nanti otomatis begitu kita klik brush, kita bisa pilih beberapa aset. Nah, nanti diatur-atur aja di sini, lalu kita bisa brush di sini sekaligus. Ya, jadi ini ada karena cuma dua ya, satu tanaman yang ini, lalu satu lagi yang tanaman kecil-kecil ini. Kalau kita lebih banyak yang dipilih, ya tentunya dia akan random seperti itu. Kalau mau dihapus, ya ini eh, ada eraser. Nah, ini untuk menghapus ya. Silakan teman-teman kalau ada yang suka bercocok tanam, bisa dicoba fitur brush ini. Gitu. Atau kita bisa juga pakai pad di sini. Ya, ada pad. Nah, tentunya saya tambah lagi ya, biar ada variasinya. Misalnya, oke, yang ini aja. Ya. Ya, oke, kalau sudah diklik, nah di sini ada eh, variannya, tinggal di kita tentukan aja. Misalnya dari sini sampai sini. Nah, kalau sudah done. Ini bisa diatur numbernya, directionnya, random direction, random spacing, random offset, random size, dan seterusnya. Ya. Nah, itu cara penempatan. Untuk partikel mirip, ini partikel ini untuk asap, api gitu ya. Bisa dipilih di sini. Ada fire misalnya, atau flood. Mungkin dicoba aja dulu, biar singkat. Yang kira-kira seperti itu untuk aset. Jadi material seperti itu aja untuk setting material dan lighting di device. Seperti itu. Yang pro bisa di-apply. Jadi teman-teman kalau misalnya bikin akun, itu akan dapat 3 hari trial yang pro supaya bisa mengakses aset-asetnya. Kalau tadi ngisi kuesioner, itu nanti ditambah lagi jadi 5 hari gitu. Bisa. Jadi kalau mau langsung download, ini bisa ya. Misalnya saya mau download eh, ini, kemudian ini. Nah, tunggu aja sampai mau 10 objek ditunggu. Nanti dia akan ngedownload. Ini contohnya ada Fontaine gitu ya. Cukup mudah ya, nggak ada yang sulit sepertinya.
dicari aja di aset ada banyak, ya. Cari aja. Animal, karakter, vehicle, ya, kendaraan, furniture. Nah, ini dicoba sendiri aja karena ada ribuan. Kalau saya explore satu-satu, waktunya nggak cukup. Seperti itu, ya. Yang penting teman-teman tahu cara eh, menempatkannya seperti apa, ya. Nah, kalau sudah jadi scene kita, ya, ini saya nggak ini. Nah, kita tinggal render. Render tuh bisa berupa render biasa. Ini ada image. Kita mau render biasa. Ini rasionya berapa, begitu ya. Nah, kita tinggal klik render di sini. Ya, kalau mau panorama, kita harus pilih yang panorama. Pilih panorama, ya taruh di sini misalnya. Ya, kemudian formatnya mau apa? JPEG atau PNG. Lalu klik eh, render. Nah, saya taruh di desktop, save. Nanti dia akan bikin gambar equirektangular seperti itu. Ya, di sini cukup cepat ya prosesnya. Oh, enggak. Jadi teman-teman kalau misalnya kita naruh objek di aset di sini, dia di SketchUp-nya nggak akan berubah apa-apa gitu. Nah, tapi kalau kita di sini kebetulan tidak ada aset proxy buat ini ya, proxy buat eh, objek. Karena memang teman-teman kalau misalnya pakai Enscape itu ada proxy objek, itu teman-teman harus teliti ya. Kalau misalnya model kita mau jadikan layout juga, proxy-proxy itu harus di dalam apa jadikan satu layer, satu tag dulu supaya nanti nggak kelihatan aneh gitu waktu di layoutnya. Oke, selesai. Cepat ya render panoramanya. Nanti akan dapat seperti ini. Nah, selain panorama, kita bisa bikin animasi juga. Caranya mudah. Ininya ada video. Kita tinggal bikin padnya. Jadi misalnya kamera pertama di sini. Ini tinggal red shot. Ya, kemudian di sini. Misalnya red shot lagi. Ya, nanti kita bisa teruskan misalnya di sini. Create. Ya, jadi di sini nanti tinggal di play aja. Wait, 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 sebentar. Kok begini? Sebentar, harusnya bergerak ya. Oh ya. Hmm, saya hapus dulu ya. Nah, harusnya begini tuh. Ya, kalau mau lebih kecil, ini di cepat dikecilin aja durasinya. Gitu. Nah, atau teman-teman bisa gunakan ada beberapa pre-made settingan apa gerakan kamera di sini. Ya, misalnya ini. Gitu. Ya, kalau sudah nanti tinggal diekspor, ya, diekspor ke eh, diekspor ke ini, diekspor ke video format dan resolusinya berapa, lalu dirender, kasih nama. Nah, kalau misalnya kita mau batch render, misalnya mau simpan dulu, saya nggak mau render. Kalau ngerender kan mesti nungguin dia selesai itu. Kita bisa tambahkan di queue seperti ini. Nah, tapi harus di apa namanya disimpan dulu ya. Nah, nanti kalau ada beberapa antrian, kalau sudah kita bisa klik render queue di sini. Nanti rendernya ada di sini semua listingnya.
Teman-teman tinggal klik all, lalu render, tinggal tidur. Besok-besok sudah jadi semua. Gitu. Ya, nanti eh, contoh-contoh di Five mungkin bisa lihat di YouTube cukup banyak ya. Ini contohnya ada, ya sebenarnya di sini juga banyak ya. Ya, ada gallery, bisa lihat di galeri ini ada contoh-contoh renderan atau animasi menggunakan D5. Oh, sudah lewat ya. Baik. Ya, mungkin itu aja. Nanti topik selanjutnya kita akan coba bikin panorama, bikin virtual tour dari render panorama ya. Hari Senin insya Allah kita lanjutkan. Nah, terima kasih. Mungkin sampai sini dulu kuliah kita. Tolong teman-teman jangan beranjak dulu. Kita akan lakukan sesi mentoring dengan